Tuhan Maha Agung, Maha Kasih. Dia selalu bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan kita semua. Dan Dia senantiasa memperlihatkan kasih-Nya yang luar biasa. Karena itu kita patut selalu bersyukur dan mengagungkan Dia. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, mari satu dalam doa. Bapa, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Roh Kudus lengkapi kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan dengan indah firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saudara-saudara dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang berbodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita yang tidak terpandang dipilih Allah. Saudara, orang besar, orang kecil, sering kita dengar disebut orang. Dan kita juga sering mengukur diri dengan mengatakan, apalah kami? Kami kan orang kecil. Saudara-saudara, dari ungkapan ini tentu kita merasa tidak ada apa-apanya. Atau biasa juga saudara-saudara, kita mendengar sanjungan
kepada orang berada. Lihatlah, lihat orang hebat, orang besar, diberkati Tuhan, dan didukung orang banyak, disukai orang banyak. Ya, ini ungkapan sanjungan. Saudara-saudara yang kekasih, memang ukuran manusia berbeda dengan ukuran atau pandangan Tuhan. Dunia menganggap saudara berharga jika orang itu kaya, orang itu punya kuasa, punya kedudukan. Karena itu saudara, orang yang disebut tidak ada apa-apa di dirinya, seringkali saudara-saudara tidak diperhatikan dalam masyarakat. Dan kalaupun dia berbicara dianggap biasa saja, walaupun yang disampaikan tentang kebaikan, kebenaran, tetapi tidak terlalu diperhatikan. Nah, melalui bacaan kita saat ini, saudara-saudara, dari kitab 1 Korintus pasal 1 di ayat yang ke-27 dan 28, kita bersama-sama melihat di dalam bagian ayat ini dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan, menguatkan kita bahwa walaupun kita penuh dengan kekurangan, jangan saudara kita kecil hati. Karena di hadapan Tuhan kita itu berharga dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan keberadaan kita sebagai orang atau anak Tuhan, anak yang Tuhan kasihi di hadapan Allah. Ya, ini mesti kita camkan ya. Dan kalau kita melihat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-16 dan 17, saudara-saudara, di situ dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, itu ungkapan Roma. Karena itu saudara, kita patut dan harus kuat, sabar menghadapi keadaan dalam kehidupan kita. Walaupun orang lihat kita tidak berharga, namun tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di mata Tuhan kita berharga. Karena keselamatan dalam Yesus Kristus itu dianugerahkan bagi kita semua, bagi kita yang sudah menerima Kristus, dan kita akan terus diberkati, dikasihi Tuhan. Kita yang merasa kecil, saudara, harus tetap melihat bahwa Tuhan menghargai dan mengasihi kita. Dan tetaplah teguh, tetaplah bersukacita, karena keselamatan juga menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh beribadah, mengagungkan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Peliharakan hidup kami Tuhan, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, berbagai rencana hidup kami ke depan, masa depan kami, anak-anak kami. Biarlah Tuhan selalu campur tangan sehingga damai sejahtera-Mu menjadi milik kami.
Para orang tua kami dalam usia emas, Tuhan berkati agar tetap teguh menjalani hidup ini. Saudara-saudara kami yang selalu rindu mendengarkan renungan harian, berkati hidup mereka agar mereka boleh merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan. Bapa, ada banyak pergumulan kami percaya Tuhan tahu, dan biarlah Engkau menolong kami melewati pergumulan ini dengan baik. Engkau juga tahu sukacita kami, Tuhan sempurnakan setiap sukacita kami, agar kami semakin teguh dalam Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, beri semangat untuk melayani. Dalam kuasa Tuhan, mereka akan memberi diri melayani jemaat-Mu, dan jemaat-Mu takut dan setia hanya pada Tuhan. Berkati pemerintah kami, dan juga berkati semua yang kami rindukan terjadi ke depan, kiranya terjadi dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, dan Engkau mendengarkan kami yang berseru, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.